Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Sejarah manusia penuh dengan misteri yang tersembunyi di balik lapisan-lapisan tanah dan waktu. Namun, ketika para arkeolog mulai menggali, mereka tidak hanya menemukan harta karun dan artefak berharga, tetapi juga mengungkap sisi gelap dan menyedihkan dari peradaban kuno. Penemuan-penemuan ini membuka tabir kekejaman, penderitaan, dan tragedi yang pernah terjadi di masa lalu. Dari tulang-tulang bayi yang ditemukan di saluran pembuangan Romawi kuno, hingga mumi yang terkubur hidup-hidup, hingga bukti perang kimia kuno yang mengerikan. Praktik-praktik mengerikan seperti pengorbanan manusia, eksekusi massal, dan ritual-ritual kuno yang brutal juga terungkap melalui bukti-bukti fisik yang ditemukan. Penemuan-penemuan ini tidak hanya mengejutkan para peneliti, tetapi juga mengubah persepsi tentang kehidupan di masa lampau. Dalam video kali ini, kita akan bahas untuk kalian 20 penemuan arkeologi paling menyedihkan yang pernah tercatat dalam sejarah yang membuat kita merenungkan kembali perjalanan peradaban manusia. Tapi sebelum masukin ke video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Ratusan tulang bayi dalam saluran pembuangan Romawi kuno. Ratusan tulang bayi di saluran pembuangan pemandian umum Romawi ini ditemukan di pantai Mediterania sekitar 50 km selatan Tel Aviv. Para arkeolog menemukan sisa-sisa tulang bayi ini di bawah pemandian umum Romawi kuno yang diduga berasal dari abad pertama Masehi. Awalnya, tulang-tulang ini dikira tulang ayam. Namun setelah diteliti lebih lanjut, ternyata merupakan tulang bayi manusia dari era Romawi. Jumlah total tulang yang ditemukan mencapai lebih dari 100 bayi, menjadikan penemuan terbesar sisa-sisa bayi hingga saat ini. Tulang-tulang tersebut ditemukan dalam kondisi utuh, menunjukkan bahwa bayi-bayi itu dibuang tidak lama setelah meninggal. Analisis awal menunjukkan bahwa usia bayi-bayi ini saat meninggal berkisar antara baru lahir hingga beberapa hari. Penemuan ini mengejutkan para peneliti dan memunculkan berbagai teori tentang praktik infantisida atau pembunuhan bayi pada masa Romawi kuno. Salah satu hipotesis yang dikemukakan adalah adanya hubungan antara penemuan ini dengan praktik prostitusi di pemandian umum. Konteks sosial dan budaya Romawi pada masa itu memang memiliki pandangan yang berbeda terhadap bayi yang tidak diinginkan. Dan praktik infantisida bukanlah hal yang asing dalam masyarakat tersebut. Penemuan ini membuka tabir gelap tentang kehidupan sosial masyarakat Romawi kuno dan menggambarkan sisi kelam dari peradaban yang selama ini dianggap maju. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar bayi ini meninggal karena kekerasan atau penelantaran, yang semakin memperkuat dugaan adanya praktik infantisida yang sistematis. Penemuan ini juga memunculkan pertanyaan tentang peran pemandian umum dalam struktur sosial masyarakat Romawi kuno. Beberapa ahli berpendapat bahwa pemandian umum juga berfungsi sebagai tempat untuk melahirkan dan membuang bayi yang tidak diinginkan secara rahasia. Mumi wanita muda Tiongkok. Mumi wanita muda Tiongkok ini ditemukan di Mawangdui, sebuah situs arkeologi dekat kota Changsha, Provinsi Hunan, Cina. Mumi yang dikenal sebagai Lady Dai atau Xinzui ditemukan pada tahun 1971 oleh sekelompok pekerja yang sedang menggali bukit untuk membangun rumah sakit. Kondisi mumi saat ditemukan sangat menakjubkan dengan tingkat preservasi yang luar biasa meskipun telah berusia lebih dari 2100 tahun. Tubuh Lady Dai masih sangat utuh dengan kulit yang elastis, rambut yang masih lengkap, dan bahkan organ-organ dalamnya masih dapat diidentifikasi dengan jelas. Analisis forensik menunjukkan bahwa Lady Dai meninggal pada usia sekitar 50 tahun dan hidup pada masa dinasti Han Barat, sekitar 168 sampai 145 sebelum Masehi. Yang membuat penemuan menyedihkan adalah adanya bukti yang mengarah pada kemungkinan bahwa Lady Dai dikubur hidup-hidup. Posisi tubuhnya yang tidak wajar, dengan tangan dan kaki yang terlihat berusaha melepaskan diri, serta ekspresi wajah yang menunjukkan kesakitan, menjadi indikasi kuat akan praktik penguburan yang kejam ini. Analisis penyebab kematian mengungkapkan bahwa Lady Dai menderita berbagai penyakit, termasuk penyakit jantung, diabetes, dan artritis saat dia meninggal. Namun berbagai penyakit ini bukanlah penyebab kematiannya secara langsung. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa ia meninggal akibat dikubur hidup-hidup. Kemungkinan alasan dibalik penguburan hidup-hidup Lady Dai masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli. Beberapa teori menyebutkan bahwa ini mungkin merupakan bentuk hukuman, ritual pengorbanan, atau bahkan permintaan sukarela sebagai bentuk kesetiaan.
Terlepas dari alasannya, penemuan ini memberikan gambaran yang menyedihkan tentang praktik-praktik kuno yang kejam dan tidak manusiawi di Tiongkok. Kelahiran dalam peti mati. Kelahiran dalam peti mati merupakan fenomena tragis yang ditemukan di situs arkeologi Imola, Italia, sekitar 50 km sebelah timur Bologna. Penemuan ini berupa kerangka wanita hamil berusia sekitar 25-35 tahun yang meninggal sekitar 1400 tahun yang lalu pada masa Lombard di Italia. Kerangka tersebut ditemukan oleh tim arkeolog dari Universitas Ferrara dan Universitas Bologna pada tahun 2010. Yang membuat penemuan ini sangat menyedihkan adalah kondisi tulang-tulang bayi yang ditemukan di dekat kaki wanita tersebut menunjukkan bahwa bayi tersebut lahir setelah kematian ibunya. Fenomena ini dikenal sebagai kelahiran dalam peti mati atau coffin birth, di mana proses kelahiran terjadi secara alami setelah kematian ibu hamil akibat pembusukan dan penumpukan gas di rongga perut. Penumpukan gas ini menyebabkan tekanan di rongga perut meningkat, yang pada akhirnya mendorong janin keluar melalui jalan lahir. Fenomena ini biasanya terjadi antara 24 hingga 48 jam setelah kematian ibu. Analisis terhadap kerangka menunjukkan bahwa wanita tersebut berada di trimester ketiga kehamilan dengan perkiraan usia kehamilan sekitar 38 minggu saat ia meninggal. Penyebab kematian wanita ini terungkap dari adanya lubang di tengkoraknya yang diduga merupakan hasil dari operasi trepanasi, sebuah prosedur bedah kuno yang melibatkan pembuatan lubang di tengkorak. Operasi ini kemungkinan dilakukan sebagai upaya untuk menyelamatkan nyawa wanita tersebut, namun sayangnya tidak berhasil. Periode sejarah saat kejadian ini berlangsung adalah masa Lombard di Italia sekitar abad ke-6 atau ke-7 Masehi. Pada masa itu, praktik medis masih sangat primitif dan operasi trepanasi seringkali dilakukan untuk mengobati berbagai kondisi medis termasuk komplikasi kehamilan. Seorang pria kaya dan budaknya di Pompei. Dua kerangka manusia ditemukan di villa mewah Civita Giuliana dekat Pompei, Italia, kota kuno yang terkubur akibat letusan dahsyat Gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi. Kerangka-kerangka tersebut ditemukan dalam posisi yang menggambarkan momen terakhir mereka saat menghadapi kematian, mengungkap gambaran mengerikan tentang nasib tragis penduduk Pompei. Identifikasi korban mengungkapkan bahwa mereka adalah seorang pria kaya dan budaknya yang terjebak bersama-sama dalam upaya putus asa untuk menyelamatkan diri dari bencana vulkanik yang menghancurkan. Sang tuan diperkirakan berusia sekitar 30-40 tahun dan memiliki tubuh yang sehat. Sementara budaknya berusia sekitar 18-25 tahun dan menunjukkan tanda-tanda pekerjaan fisik yang berat. Posisi tubuh mereka menunjukkan usaha terakhir untuk bertahan hidup, dengan sang budak tampak berusaha melindungi tuannya dari reruntuhan yang berjatuhan. Meskipun terdapat perbedaan status yang jelas, posisi kerangka menunjukkan adanya ikatan emosional atau rasa kesetiaan yang kuat antara keduanya. Rekonstruksi saat-saat terakhir korban berdasarkan bukti arkeologis mengungkapkan drama yang menyayat hati. Para ahli arkeologi menyimpulkan bahwa kedua pria tersebut kemungkinan sedang berusaha melarikan diri dari villa ketika mereka terjebak oleh aliran piroklastik yang mematikan. Analisis terhadap endapan abu vulkanik di sekitar kerangka menunjukkan bahwa mereka tewas akibat shock termal dengan suhu mencapai 300-500 derajat Celcius. Anak-anak Lulailako. Anak-anak Lulailako, juga dikenal sebagai mumi Lulailako, adalah 3 mumi anak-anak Inka yang ditemukan pada 16 Maret 1999 oleh Johann Reinhardt dari tim arkeolognya di dekat puncak Lulailako, sebuah gunung berapi setinggi 6.739 meter di perbatasan Argentina-Chili. Penemuan ini merupakan salah satu penemuan arkeologi yang paling menyedihkan yang pernah tercatat dalam sejarah. Ketiga anak ini dikorbankan dalam ritual pengorbanan Inka yang terjadi sekitar tahun 1500. Ritual pengorbanan ini yang dikenal sebagai Kapakoka dimaksudkan untuk menjamin kesehatan, panen yang melimpah, dan cuaca yang menguntungkan. Dalam ritual tersebut, mereka dibius dengan koka dan alkohol, kemudian ditempatkan di dalam sebuah ruangan kecil 1,5 meter di bawah tanah, di mana mereka dibiarkan mati. Kondisi ekstrim di puncak Lulailako yang merupakan bagian dari gurun Atacama atau gurun non-polar terkering di bumi telah memungkinkan pengawetan luar biasa pada mumi-mumi ini selama 500 tahun. 3 mumi yang ditemukan adalah La Doncella atau gadis perawan berusia sekitar 15 tahun,
Lalina de Rayo atau gadis petir berusia sekitar 6 tahun, dan El Nino anak laki-laki berusia sekitar 7 tahun. Analisis forensik terhadap rambut anak-anak ini mengungkapkan bahwa mereka telah mengonsumsi alkohol dan daun koka dalam jumlah besar selama bulan-bulan terakhir kehidupan mereka. Khusus untuk La Doncella, konsumsi kokanya meningkat tajam setahun sebelum kematiannya, yang diyakini berkorelasi dengan waktu ia dipilih untuk dikorbankan. Penemuan ini mengungkap sisi gelap dari praktik penguburan kuno Inka, di mana anak-anak dipilih untuk dikorbankan demi mendapatkan kebaikan dari para dewa. Mumi terikat. Mumi terikat tali berusia 800 sampai 1200 tahun ditemukan di kompleks pra-Inka Cajamarquilla, Peru, sekitar 25 km sebelah timur Lima. Mumi tersebut ditemukan dalam posisi yang sangat tidak biasa, dengan tangan menutupi wajahnya seolah-olah sedang melindungi diri atau menunjukkan rasa takut yang mendalam. Posisi ini menimbulkan banyak pertanyaan dan spekulasi di kalangan para peneliti tentang keadaan dan penyebab kematian individu tersebut. Kompleks Cajamarquilla sendiri merupakan situs arkeologi yang luas, mencakup area seluas lebih dari 167 hektar, dan pernah menjadi pusat urban yang penting pada masa pra-Inka. Tradisi pemakaman di Peru Selatan pada masa itu sangat kompleks dan syarat makna. Mayat biasanya diawetkan melalui proses mumifikasi alami atau buatan, kemudian dibungkus dengan kain dan tali sebelum dikuburkan bersama berbagai benda kubur. Namun, posisi mumi yang ditemukan di Cajamarquilla sangat tidak lazim dan menimbulkan banyak pertanyaan. Para arkeolog berspekulasi bahwa posisi tangan yang menutupi wajah mungkin menandakan trauma atau ketakutan yang dialami individu tersebut menjelang kematiannya. Selain mumi utama, para peneliti juga menemukan sisa-sisa mumi lain di lokasi yang sama, termasuk mumi anak-anak dan orang dewasa. Penemuan ini semakin memperkaya pengetahuan tentang praktik pemakaman dan struktur sosial masyarakat pra-Inka di wilayah tersebut. Manusia rawa. Manusia rawa merupakan jasad manusia kuno yang terawetkan secara alami di rawa-rawa gambut Eropa Utara. Salah satu penemuan yang paling terkenal adalah Tolun Man, sebuah mumi rawa yang ditemukan di Jutlandia, Denmark pada tahun 1950. Jasad ini memiliki kondisi yang sangat baik, dengan kulit, rambut, dan bahkan ekspresi wajah yang masih terpelihara dengan sempurna. Tolun Man diperkirakan hidup pada abad ke-4 sebelum Masehi dan meninggal pada usia sekitar 30-40 tahun. Penemuan ini memberikan informasi berharga tentang kehidupan dan kematian di zaman besi di Eropa Utara. Proses pengawetan alami yang terjadi di rawa-rawa gambut melibatkan kombinasi faktor-faktor seperti keasaman tinggi, suhu rendah, dan kurangnya oksigen. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang tidak cocok bagi bakteri pengurai sehingga mencegah pembusukan jasad. Akibatnya, manusia rawa seperti Tolun Man dapat bertahan selama ribuan tahun dalam keadaan yang luar biasa utuh. Tolun Man ditemukan dalam tali yang melingkar di lehernya, menunjukkan bahwa ia kemungkinan besar merupakan korban eksekusi ritual atau pengorbanan manusia. Selain Tolun Man, terdapat beberapa penemuan manusia rawa lainnya yang juga memberikan gambaran menyedihkan tentang kehidupan dan kematian di masa lalu. Graubel-Man yang ditemukan di Denmark pada tahun 1952 memiliki luka tenggorokan yang mengerikan, menunjukkan kematian yang brutal. Sementara itu, Ide Girl yang ditemukan di Belanda pada tahun 1897 adalah seorang gadis remaja yang tampaknya dibunuh karena cacat fisik. Penemuan-penemuan ini mengungkap sisi gelap dari praktik dan ritual kuno yang sulit dipecahkan oleh para ahli sampai sekarang. Pemakaman vampir. Pemakaman vampir ditemukan di desa Pien, Polandia, sekitar 130 km sebelah utara Warsawa. Mengungkap praktik penguburan yang kejam dan tidak manusiawi terhadap individu yang dianggap sebagai vampir pada abad ke-17. Kerangka yang ditemukan menunjukkan metode penguburan khusus yang digunakan untuk mencegah vampir bangkit kembali dari kematian. Sabit besi ditempatkan di leher jenazah seolah-olah siap memotong kepala jika mayat tersebut mencoba bangkit. Selain itu, gembok besi dipasang di jempol kaki kiri dipercaya dapat mencegah roh jahat meninggalkan makam. Penemuan yang lebih mengejutkan dan menyedihkan adalah kerangka seorang bocah berusia 5-7 tahun yang dikubur dengan cara serupa, menunjukkan bahwa bahkan anak-anak tidak luput dari kekejaman kepercayaan ini. Lokasi pemakaman massal di desa Pien mengungkapkan skala praktik ini dengan banyak kerangka ditemukan dengan tanda-tanda perlakuan serupa.
Kepercayaan masyarakat abad ke-17 tentang vampir sangat kuat dan meluas. Seseorang bisa dianggap sebagai vampir karena berbagai alasan, termasuk kematian yang tidak wajar, penyakit yang tidak dipahami, atau bahkan hanya karena memiliki penampilan yang tidak biasa. Praktik penguburan vampir ini sebenarnya telah ada di Eropa Kristen sejak abad ke-14, menunjukkan betapa dalamnya ketakutan dan tahayul tertanam kompleks pada masyarakat di masa itu. Pengorbanan manusia untuk upacara pembangunan kota. Lubang pengorbanan Shimao ditemukan di situs arkeologi kota kuno Shimao yang terletak di Provinsi Shaanxi, Tiongkok Utara. Kota bersejarah ini pertama kali ditemukan pada tahun 1976, namun baru pada tahun 2012 para arkeolog menyadari bahwa reruntuhan tersebut merupakan bagian dari kota besar yang mencakup area seluas 4,25 km persegi. Kota Shimao sendiri diperkirakan dibangun sekitar 4.300 tahun yang lalu dan ditinggalkan kira-kira 300 tahun kemudian selama dinasti Xia, atau 2100 sampai 1600 sebelum Masehi. Kota Shimao merupakan salah satu pemukiman terbesar dan paling kompleks dari periode Neolitik akhir di Tiongkok. Salah satu penemuan yang paling mengejutkan di situs Shimao adalah bukti adanya praktik pengorbanan manusia dalam skala besar. Para arkeolog menemukan 6 lubang berisi total 80 tengkorak manusia di bawah salah satu dinding kota. Tengkorak-tengkorak tersebut menunjukkan tanda-tanda dipukul dan dibakar yang mengindikasikan ritual pemenggalan. Awalnya diduga tengkorak-tengkorak ini berasal dari tawanan perang, namun penelitian lebih lanjut mengungkapkan bahwa semua tengkorak tersebut berasal dari perempuan muda, kemungkinan putri dan bangsawan dari kelompok-kelompok rival. Lokasi lubang-lubang pengorbanan ini sangat signifikan. Mereka ditemukan di area yang dianggap sakral di dekat monumen batu dengan desain menyerupai mata yang mengawasi dan dihiasi dengan ribuan fragmen giok. Area ini terletak di luar tembok kota Shimao dan memiliki struktur 3 tingkat dengan panjang dasar batu 90 meter. Penemuan ini menunjukkan bahwa pengorbanan manusia merupakan bagian penting dari upacara pendirian kota Shimao. Praktik pengorbanan manusia ini dianggap sebagai cikal bakal pengorbanan massal yang menjadi ciri khas peradaban Shang beberapa abad kemudian. Pulau Pembunuhan Australia. Pulau Baikon yang dijuluki Pulau Pembunuhan terletak di lepas pantai barat Australia sekitar 60 km dari kota Geraldton. Tragedi bermula pada tahun 1629 ketika kapal Batavia milik perusahaan Hindia Timur Belanda kandas di terumbu karang pulau dekat Baikon. Dari 341 penumpang dan awak kapal, sekitar 40 orang tenggelam, sementara sisanya berhasil mencapai pulau tersebut. Namun bencana yang sesungguhnya baru dimulai ketika Jeronimos Cornelius, seorang apoteker yang menjadi pemimpin de facto orang-orang yang selamat tersebut memulai pembantaian sistematis. Selama 3 bulan, Cornelius dan pengikutnya membunuh lebih dari 110 pria, wanita, dan anak-anak dengan berbagai cara kejam. Penemuan sisa-sisa korban pembantaian ini ditemukan oleh tim arkeolog yang dipimpin oleh Dr. Alistair Patterson dari University of Western Australia pada tahun 1960-an dan berlanjut hingga tahun 2000-an. Analisis forensik terhadap sisa-sisa manusia yang ditemukan di pulau ini mengungkapkan detail mengerikan tentang kekejaman yang terjadi. Bukti-bukti kekerasan dan penyiksaan terlihat jelas pada tulang belulang, termasuk bekas-bekas luka tusukan, sayatan, dan patah tulang yang tidak sembuh. Beberapa tengkorak menunjukkan tanda-tanda trauma benda tumpul, sementara tulang-tulang lain memperlihatkan bekas-bekas mutilasi. Menara Tengkorak. Menara Tengkorak, yang dikenal sebagai Hue Zompantli, ditemukan pada tahun 2015 di bawah pusat kota Mexico City modern, tepat di lokasi bekas ibu kota Kekaisaran Aztec, Tenochtitlan. Praktik pengorbanan manusia berskala besar yang dilakukan oleh peradaban Aztec. Struktur menara ini terdiri dari lebih dari 600 tengkorak manusia yang disusun kompleks lapisan melingkar, membentuk silinder dengan diameter sekitar 6 meter dan tinggi yang diperkirakan mencapai 6 meter. Tengkorak-tengkorak ini ditempelkan dengan menggunakan kapur, membentuk dinding yang mengerikan namun menakjubkan secara arsitektural. Hue Zompantli berfungsi sebagai monumen yang menampilkan tengkorak pada korban pengorbanan kompleks ritual keagamaan Aztec. Praktik ini dipercaya sebagai cara untuk menjaga keseimbangan kosmos dan menyenangkan para dewa, terutama dewa matahari dan dewa perang Huitzilopochtli. Penemuan yang mengejutkan para arkeolog adalah adanya tengkorak wanita dan anak-anak di antara tengkorak-tengkorak tersebut. Hal ini mengubah pemahaman sebelumnya yang menganggap bahwa hanya prajurit dan tawanan perang laki-laki yang dikorbankan.
Analisis arkeologis menunjukkan bahwa konstruksi menara ini berlangsung selama beberapa dekade, dimulai sekitar tahun 1486 dan berlanjut hingga kedatangan penjajah Spanyol pada awal abad ke-16. Setiap tengkorak kompleks menara ini mewakili seorang individu yang dikorbankan, seringkali dengan cara yang brutal seperti pemenggalan atau pengambilan jantung saat masih hidup. Akhir tragis awak kapal ekspedisi Franklin yang meninggal semua. Ekspedisi Franklin, salah satu penemuan arkeologi paling menyedihkan, merupakan upaya penjelajahan Arktik yang berakhir tragis pada tahun 1845. Dua kapal Angkatan Laut Kerajaan Inggris, HMS Erebus dan HMS Terror, berangkat dari Inggris di bawah komando Sir John Franklin untuk menemukan jalur barat laut yang legendaris. Ekspedisi ini berangkat dari Inggris dengan 129 awak kapal. Namun naasnya, kedua kapal tersebut menghilang di perairan Arktik Kanada, memicu operasi pencarian terbesar pada zamannya. Selama bertahun-tahun, berbagai ekspedisi penyelamatan menyisir wilayah Arktik tanpa hasil yang signifikan. Baru pada tahun 1850, tim pencari menemukan bukti pertama di Pulau Beechey, berupa 3 kuburan pelaut ekspedisi Franklin. Kuburan-kuburan ini ternyata milik pelaut yang ikut dalam ekspedisi Franklin. Makam-makam ini menjadi bukti pertama yang menunjukkan bahwa ekspedisi Franklin mengalami nasib buruk dengan kematian yang telah menimpa mereka. Pada tahun 1854, penjelajah John Ray juga menemukan benda-benda milik awak kapal ekspedisi Franklin yang hilang. Temuan ini menjadi bukti fisik keberadaan mereka di daerah tersebut. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah cara mengerikan yang disampaikan oleh suku Inuit tentang anggota ekspedisi yang masih hidup. Menurut penuturan mereka, beberapa awak kapal yang berhasil bertahan hidup terpaksa melakukan tindakan ekstrim demi kelangsungan hidup mereka. Dalam kondisi yang sangat sulit, mereka terpaksa memakan daging rekan mereka yang sudah meninggal. Penemuan John Ray ini memberikan gambaran tentang kondisi mengerikan yang dihadapi oleh orang-orang yang berjuang untuk bertahan hidup dalam waktu yang lama di lingkungan yang sangat keras dan tidak bersahabat. Penemuan catatan terakhir ekspedisi Franklin pada tahun 1859 oleh Francis Leopold semakin memperjelas kronologi tragedi tersebut. Catatan ini mengungkapkan bahwa Sir John Franklin bersama beberapa orang lainnya telah meninggal dan 105 orang lainnya yang selamat, meninggalkan kapal yang terjebak es untuk mencoba berjalan kaki ke daratan. Namun akhirnya mereka semua meninggal keracunan timbal dari kareng makanan yang buruk, skorbut, dan hipotermia. Penemuan ini menggambarkan perjuangan terakhir para penjelajah melawan kondisi ekstrim Arktik dan keterbatasan teknologi pada masa itu. Tulang belulang terbelenggu. Tulang belulang terbelenggu ditemukan pada tahun 2016 di situs arkeologi Paleron, terletak sekitar 4 km dari pusat kota Athena, Yunani. Penemuan ini mengungkap bukti eksekusi massal yang terjadi sekitar 2650 tahun yang lalu. Kuburan massal ini berisi 80 kerangka manusia, semuanya ditemukan dalam kondisi terbelenggu dengan borgol besi di pergelangan tangan mereka. Posisi kerangka tersusun rapi menunjukkan bahwa pemakaman dilakukan dengan hati-hati meskipun dalam keadaan yang mengerikan. Para arkeolog memperkirakan peristiwa ini terjadi sekitar tahun 632 sebelum Masehi berdasarkan analisis stratifikasi dan artefak yang ditemukan di sekitar lokasi. Kondisi gigi yang relatif baik pada sebagian besar kerangka menunjukkan bahwa korban-korban ini masih muda dan sehat saat mereka dieksekusi. Hal ini mengindikasikan bahwa mereka bukanlah korban penyakit atau kelaparan, melainkan korban kekerasan politik atau hukuman massal. Teori yang berkembang di kalangan para ahli menghubungkan penemuan ini dengan kudeta Kailan, sebuah peristiwa politik yang tercatat kompleks sejarah Athena kuno. Kailan, seorang bangsawan Athena mencoba merebut kekuasaan namun gagal, dan para pengikutnya dihukum mati. Bukti eksekusi massal ini memberikan gambaran nyata tentang kekejaman politik pada masa Yunani kuno, sebuah periode yang sering diidealkan sebagai awal demokrasi. Pelukan terakhir seorang ibu kepada anaknya. Artefak pelukan terakhir ditemukan pada tahun 2008 di situs arkeologi Lajia yang terletak di Provinsi Shaanxi, Tiongkok Utara. Penemuan ini menggambarkan momen terakhir yang memilukan antara seorang ibu dan anaknya. Kerangka ibu dan anak ini ditemukan kompleks posisi berpelukan erat, dengan sang ibu jelas-jelas berusaha melindungi anaknya dari bahaya yang mengancam. Usia penemuan ini diperkirakan sekitar 4.000 tahun, menempatkan pada periode zaman perunggu di Tiongkok. Penyebab kematian mereka diidentifikasi sebagai tanah longsor yang terjadi secara tiba-tiba
kemungkinan besar dipicu oleh gempa bumi yang dahsyat. Posisi kerangka sang ibu menunjukkan upaya heroik untuk melindungi anaknya dengan tubuhnya yang membungkuk di atas sang anak dan lengannya yang melingkar erat. Ekspedisi kasih sayang dan pengorbanan ini terawetkan dengan sempurna selama ribuan tahun, memberikan gambaran yang sangat emosional tentang ikatan antara ibu dan anak, bahkan kompleks menghadapi kematian. Situs Lajah sendiri sering disebut sebagai Pompei Timur karena kondisi pengawetan yang luar biasa akibat bencana alam yang tiba-tiba. Kompleks situs ini, para arkeolog menemukan bukti kehidupan sehari-hari yang terhenti secara mendadak, termasuk peralatan rumah tangga, alat-alat pertanian, dan struktur bangunan yang masih utuh. Analisis lebih lanjut terhadap kerangka ini mengungkapkan bahwa sang ibu berusia sekitar 20-an tahun, sementara anaknya diperkirakan berusia antara 3 sampai 4 tahun. Lubang yang penuh dengan tulang belulang. Lubang tulang belulang ditemukan pada tahun 1984 di situs arkeologi Cima de los Huesos yang terletak di kompleks pegunungan Atapuerca, sekitar 250 km sebelah utara Madrid, Spanyol. Penemuan ini mengungkap bukti kekerasan dan adanya praktik kanibalisme pada manusia purba. Usia tulang belulang ini diperkirakan sekitar 400.000 tahun, menjadikannya salah satu kumpulan fosil manusia purba terbesar dan tertua yang pernah ditemukan. Lubang ini berisi setidaknya 28 kerangka manusia purba yang hampir lengkap. Mewakili spesies Homo heidelbergensis yang dianggap sebagai nenek moyang langsung manusia Neanderthal. Bukti kekerasan terlihat jelas pada beberapa tengkorak yang ditemukan dengan bekas-bekas luka dan fraktur yang menunjukkan trauma fatal. Salah satu tengkorak yang dijuluki Cranium 17 menunjukkan 2 luka di dahi yang identik, kemungkinan besar disebabkan oleh senjata tumpul yang sama. Teori yang berkembang di kalangan para ahli mengemukakan 2 kemungkinan penjelasan tulang belulang ini. Praktik kanibalisme atau ritual pemakaman yang aneh. Perang kimia kuno. Perang kimia kuno ditemukan pada tahun 2009 di situs arkeologi Dura Europos, sebuah kota kuno yang terletak di tepi sungai Eufrat di Suriah Timur. Penemuan ini mengungkap penggunaan senjata kimia dalam peperangan kuno yang terjadi sekitar tahun 256 Masehi. Artefak yang ditemukan di lokasi ini memberikan bukti konkret tentang adanya taktik perang yang sangat mematikan dan brutal yang digunakan oleh pasukan Sasanid Persia untuk menaklukkan kota yang dipertahankan oleh tentara Romawi. Para arkeolog menemukan sisa-sisa gas beracun yang digunakan dalam pertempuran, termasuk kristal sulfur dan bitumen yang ketika dibakar menghasilkan gas sulfur dioksida yang mematikan. Penemuan ini mengejutkan para ilmuwan karena menunjukkan tingkat kecanggihan teknologi perang yang tidak terduga pada masa itu. Bukti-bukti yang ditemukan di Dura Europos menggambarkan sebuah skenario perang yang mengerikan, di mana pasukan Sasanid menggali terowongan di bawah dinding kota dan menggunakan kombinasi bahan kimia untuk menciptakan asap beracun yang mematikan bagi para prajurit Romawi yang berada di atasnya. Sisa-sisa tulang dan armor yang ditemukan di lokasi menunjukkan bahwa para prajurit Romawi tewas dalam keadaan yang sangat menyakitkan dengan tubuh mereka yang terdistorasi akibat efek gas beracun. Para arkeolog menemukan bukti bahwa tentara Romawi berusaha mempertahankan kota dengan membangun barikade dan memperkuat pertahanan mereka. Namun akhirnya kalah oleh taktik perang kimia yang digunakan oleh pasukan Sasanid Persia. Putri es Siberia. Putri es Siberia ditemukan pada tahun 1993 oleh arkeolog Rusia Natalia Polosmak di dataran tinggi Ukok Plateau, Pedungan Altai, Siberia. Mumi berusia sekitar 2.500 tahun ini terletak sekitar 2.500 meter di atas permukaan laut, terkubur dalam es abadi yang telah menjaga keadaannya dengan sangat baik selama ribuan tahun. Putri es, yang diperkirakan berusia sekitar 25 tahun saat meninggal, ditemukan dalam kondisi yang luar biasa terpelihara, dengan tato rumit yang masih terlihat jelas di kulitnya. Pakaian, perhiasan, dan barang-barang pribadi yang dikuburkan bersamanya memberikan gambaran yang kaya tentang kehidupan sehari-hari dan kepercayaan masyarakat Pazyryk pada masa itu. Namun dibalik nilai ilmiahnya yang tak ternilai, penemuan ini juga menimbulkan kontroversi dan kesedihan. Masyarakat Altai setempat percaya bahwa Putri Es adalah penjaga spiritual wilayah mereka, dan penggalian serta pemindahan jenazahnya dianggap sebagai pelanggaran terhadap keyakinan mereka. Mereka yakin bahwa pemindahan Putri Es dari tempat peristirahatannya telah menyebabkan bencana alam dan malapetaka di wilayah tersebut.
Kesedihan ini semakin dalam ketika para ilmuwan menyadari bahwa proses pengawetan alami yang telah menjaga Putri Es selama ribuan tahun mulai terganggu setelah ia diangkat dari kuburannya. Penemuan Putri Es Siberia juga mengungkap sisi gelap dari praktik penguburan kuno dengan bukti yang menunjukkan bahwa ia mungkin telah dikorbankan atau dibunuh sebagai bagian dari ritual keagamaan. Kuburan massal para penyerbu dari bangsa Viking. Kuburan massal bangsa Viking tanpa kepala ditemukan di Dorset, sekitar 30 km dari pantai selatan Inggris. Dorset sendiri adalah situs bersejarah yang menyimpan banyak rahasia dari masa lalu, terutama mengenai invasi bangsa Viking ke Inggris. Kuburan massal ini ditemukan pada tahun 2009 oleh tim arkeolog yang sedang melakukan penggalian di area yang dulunya merupakan tambang batu pada masa kekuasaan Romawi. Penemuan ini mengungkap 54 kerangka dan 51 tengkorak yang disusun terpisah, menunjukkan bukti eksekusi massal yang mengerikan. Kondisi kerangka menunjukkan bahwa para korban dibunuh dengan cara yang brutal, dengan tubuh dan kepala yang dipisahkan dan ditumpuk secara terpisah di dalam lubang. Analisis awal mengindikasikan bahwa sebagian besar korban adalah laki-laki dewasa dengan perkiraan usia antara 18 hingga 45 tahun. Bukti kekerasan terlihat jelas pada tulang-tulang yang ditemukan dengan bekas-bekas luka dan pemotongan yang menunjukkan eksekusi yang kejam dan sistematis. Beberapa kerangka menunjukkan tanda-tanda perlawanan dengan luka-luka defensif pada lengan dan tangan, menggambarkan upaya putus asa para korban untuk mempertahankan diri sebelum dieksekusi. Hasil analisis menunjukkan bahwa orang-orang ini adalah berasal dari tanah Viking di Skandinavia. Orang-orang Viking ini datang ke Inggris sebagai tentara bayaran atau kelompok penyerang yang dengan tujuan menjarah dan menguasai tanah baru di wilayah Anglo-Saxon Inggris. Namun mereka gagal menjalankan misi dan akhirnya ditangkap kemudian dieksekusi oleh penduduk lokal. Para ahli memperkirakan periode kematian korban terjadi antara abad ke-9 hingga 10 Masehi, bertepatan dengan era penyerbuan Viking di Inggris. Cara pemakaman yang tidak lazim dengan tubuh dan kepala dipisahkan, serta lokasi kuburan di puncak bukit yang terlihat dari jauh, menunjukkan bahwa eksekusi ini dimaksudkan sebagai peringatan bagi penyerang Viking lainnya. Penjara untuk penyihir. Penjara untuk penyihir yang dikenal sebagai The Cage terletak di desa Saint Osyth, Essex, Inggris. Penemuan ini merupakan salah satu penemuan arkeologi yang paling menyedihkan, mengungkap sejarah kelam penganiayaan terhadap wanita yang dituduh sebagai penyihir pada abad ke-16. The Cage awalnya berfungsi sebagai penjara desa untuk menahan para pemabuk dan penjahat kecil. Namun pada tahun 1582, bangunan ini menjadi saksi bisu atas penahanan 13 wanita yang dituduh sebagai penyihir. Salah satu kisah yang paling terkenal dari penjara ini adalah tragedi Ursula Kemp, seorang dukun dan bidan lokal yang dihukum mati karena tuduhan sihir. Kemp yang sebelumnya dikenal karena kemampuannya menyembuhkan penyakit dan menangkal kutukan, menjadi korban fitnah dan dendam pribadi. Proses pengadilan yang tidak adil, termasuk kesaksian putranya yang berusia 8 tahun, menyebabkan Kemp mengaku bersalah dan akhirnya dihukum gantung bersama Elizabeth Bennet di Chelmsford. Bangunan ini terus digunakan sebagai penjara hingga tahun 1908, menyimpan banyak kisah penderitaan dan ketidakadilan. Pada tahun 1921, penemuan 2 kerangka wanita di Saint Osyth mengungkap aspek pengerikan pada sejarah ini. Kerangka tersebut ditemukan dengan paku besi yang ditancapkan di lutut dan siku mereka. Praktik yang dipercaya dapat mencegah penyihir bangkit dari kubur. Para arkeolog menduga bahwa kerangka ini milik Kemp dan Bennet, memperkirakan dan memberikan bukti fisik atas kekejaman yang dialami oleh para wanita yang dituduh sebagai penyihir.